lagi. Besok Kamis dan Jumat Bapak Ibu sudah melakukan simulasi UP dan minggunya sudah berjuang. Bagaimana Bapak Ibu persiapannya? Sudah berapa persen? Bismillah, Bu. Nggih. Ya, Bu. Persiapannya pasti sudah matang ya, Bu. Nanti kita sambil mengingat-mengingat materi yang kemarin sudah dipelajari. Jadi, hari ini dan besok kita kuatkan lagi pemahaman kita, nggih. Bu, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya izin untuk share screen soal yang akan kita bahas di malam hari ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semua? OTW sudah, Bu. Sudah terlihat. Sudah. Kekecilan atau sudah jelas, Bu? Iya, Bu, ditambah dibesar. Bu. Sudah jelas? Sampun, Bu Putri. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Ya, Bu. Nomor 1, tentang teori perkembangan, teori moral, teori perkembangan moral. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari teori perkembangan moral, ada ekologi, ada etologi, psikoanalitis, kognitif, perilaku sosial. Sekarang kita pelajari lebih ke tokoh-tokohnya. Soal nomor 1. Kode moral seseorang berkembang melalui interaksi dengan model. Jadi, di sini ada kata kunci interaksi dengan model. Jadi, anak itu menentukan moralnya baik atau jelek itu sesuai dengan apa yang dilihatnya, lingkungan sekitar yang mereka jadikan sebagai model. Orang tua memberi contoh aturan moral yang kemudian diinternalisasi oleh anak, ditiru oleh anak. Setelah diinternalisasi, kode moral akan menentukan pelaku mana yang mendapatkan hukuman atau tidak. Jadi dari permodelan yang ditiru anak, dari apa yang dilihat anak di lingkungannya, jika anak menilai orang tersebut itu berperilaku positif, maka akan mendapatkan pujian. Jika perilaku orang tersebut negatif di lingkungan sekitarnya, maka orang tersebut akan mempertanggungjawabkan perilakunya, yaitu dengan mendapatkan hukuman. Sanksi sosial. Menyinggung dari kode moral akan menimbulkan penyesalan atau mencela diri. Teori yang menyatakan bahwa rasa mencela diri setelah melanggar standar akan menjadi sumber motivasi untuk menjaga perilaku adalah, jadi yang harus kita pahami pernyataan ini Bapak Ibu, yaitu teori yang menyatakan bahwa rasa mencela diri setelah tahu perbuatan itu jelek, pasti menyalahkan dirinya sendiri. Setelah orang tersebut mendapatkan label jelek, misalnya setelah orang tersebut mendapatkan hukuman, orang tersebut menjadi lebih termotivasi untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berperilaku baik. Jadi di sini itu motivasi di sini itu sebagai pembangkit diri untuk mencapai tujuan lebih baik lagi. Jadi setelah orang tersebut melihat orang yang salah, orang tersebut mendapat hukuman, jadi anak tersebut memiliki motivasi di dalam dirinya sendiri. Oh, kalau mendapat hukuman itu seperti itu dampaknya. Jadi dengan adanya hukuman-hukuman yang sudah dialami oleh model yang diamati, yang ditiru, anak tersebut menjadi memiliki motivasi untuk bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk menjaga perilakunya.
Kira-kira teori yang sesuai dengan teori moral ini adalah teorinya siapa? Apakah A. Teori pelabelan eufemistis dari Miller dan Dollar, teori perkembangan moral Kohlberg, teori justifikasi moral Allport, teori kognitifnya Piaget, teori self-contempt Bandura? Kira-kira jawaban Bapak Ibu yang mana? Jawabannya yang mana, Bu? Yang C. Yang C, yang E, nggih. Kita bahas satu-satu nggih, Bu. Bapak Ibu, kita bahas dari option A, B, C, D, E sambil mengingat teori perkembangan yang kemarin. Teori pelabelan dari Miller dan Dollar dan teori Bandura ini masuk pada teori perkembangan perilaku yang sesuai dengan teori behaviorisme, yaitu adanya stimulus dan respon. Tetapi perbedaannya apa? Ini teori stimulus respon. Ini juga sama, stimulus respon. Teori pelabelan eufemistis dari Miller. Teori ini itu didasarkan pada pemberian stimulus, pemberian rangsangan yang dapat menentukan respon anak. Misalnya, stimulusnya anak di kelas tersebut pembelajaran itu ramai sekali, motivasinya kurang. Sehingga guru memberikan stimulus, yaitu dengan melakukan stimulus, dengan melakukan permainan, menerapkan permainan dalam pembelajaran agar anak tidak ramai terus. Respon yang diberikan anak itu juga beragam, respon yang diberikan. Responnya ada anak yang senang belajar, anak menjadi lebih senang belajar dengan adanya permainan tadi, tetapi ada juga anak yang merespon dengan anak tersebut malah sibuk bermain dan tambah ramai. Setelah ada stimulus, guru memberikan permainan dalam pembelajaran, respon anak ada yang senang belajar dan ada anak yang malah sibuk bermain dan tambah ramai kelasnya, sehingga guru tersebut memberikan tindakan, yaitu jika perilakunya anak, tindakan yang diberikan guru, jika perilakunya anak baik, maka guru akan memberikan reward dengan labeling, dengan pelabelan anak pintar, nurut. Akan tetapi Bapak Ibu, jika anak tersebut memberikan respon yang tidak baik, mau bermain sendiri, membuat gaduh, tambah ramai, anak ini mendapatkan punishment, yaitu hukuman. Saat mendapatkan hukuman, pastinya anak ini juga mendapatkan label. Labelnya itu anak gaduh atau ramai sendiri. Jadi, inilah yang menjadi pokok dari teori pelabelan itu. Label yang diberikan kepada anak sesuai dengan respon yang diberikan anak terhadap rangsangan stimulus yang diberikan oleh orang lain, khususnya kalau di dalam kelas stimulus tersebut diberikan oleh guru. Ini teori pelabelan. Sedangkan teori perkembangan moral Kohlberg itu seperti teori kognitif Piaget. Dalam perkembangan moral itu dibagi menjadi beberapa tahapan Bapak Ibu. Ada pra-konvensional, ada konvensional, dan pasca-konvensional. Jika pada teori kognitif itu ada tahapan-tahapan usia,
dalam teori perkembangan moral Kohlberg ini itu tidak ada tahapan-tahapan usianya. Akan tetapi prakonvensional ini itu diartikan sebagai tahapan anak mementingkan dirinya sendiri. Cara mudah membedakannya, jika prakonvensional itu adalah tahapan anak mementingkan dirinya sendiri. Tahapan ini terbagi menjadi orientasi kepatuhan dan hukuman dan orientasi minat pribadi. Jadi, apa yang dilakukan anak itu ada timbal baliknya, ada sebab akibatnya. Apakah ini menguntungkan bagi diri saya atau tidak? Itu prakonvensional. Sedangkan konvensional, anak atau seseorang sudah memperhatikan kepentingan orang lain dalam tindakan yang diperbuat. Jadi di sini tidak hanya mementingkan kepentingan anak itu sendiri, tetapi ada harapan-harapan orang lain, kepentingan-kepentingan orang lain yang diperhatikan dalam tahapan konvensional ini. Misalnya, apa yang harus saya lakukan agar saya disebut sebagai anak baik oleh orang lain? Atau apakah yang dikatakan hukum? Apa kewajiban saya untuk mematuhi hukum tersebut? Jadi selain untuk kepentingannya sendiri, juga ada kepentingan orang lain yang diperhatikan. Pasca konvensional ini anak atau seseorang sudah dapat mematuhi dan melaksanakan peraturan dengan baik. Nih, yang harus Bapak Ibu pahami adalah kata kunci dari setiap teori perkembangan. Jika tadi pelabelan anak mendapatkan label baik buruk disesuaikan dengan respon. Teori perkembangan itu ada 3, prakonvensional itu mementingkan dirinya sendiri, masih egois, konvensional masih mementingkan diri sendiri, tapi apa yang diperbuat itu sudah memperhatikan kepentingan orang lain. Sedangkan pasca konvensional ini anak sudah siap hidup dalam bermasyarakat atau seseorang tersebut sudah siap hidup dalam bermasyarakat dengan mematuhi dan melaksanakan peraturan dengan baik. Selanjutnya adalah teori justifikasi moral Allport. Teori ini menekankan pada tingkah laku seseorang itu terus bergerak dari waktu ke waktu, dari tahapan ke tahapan, anak-anak, remaja, dewasa, ini selalu ada peningkatan dan peningkatan perilaku dalam setiap tahapan perkembangan. Dan peningkatan perilaku ini adalah peningkatan perilaku yang baik, perilaku yang baik ke arah baik sehingga menimbulkan motivasi diri untuk berbuat baik. Ini teori justifikasi moral Allport. Sedangkan teori kognitif biasa dalam teori perkembangannya itu ada 3, Bapak Ibu masih ingat, asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Ini pasti masih ingat. Pemerolehan pengalaman baru atau pengetahuan baru yang dapat menciptakan perilaku anak tersebut.
Sedangkan teori self-contempt Bandura ini sama-sama dengan stimulus respon, tapi perbedaannya apa? Perbedaannya sama-sama adanya stimulus dan anak itu merespon. Tetapi yang dijadikan pokok adalah lingkungan sosial, tempat tinggal memiliki pengaruh yang besar, berpengaruh. Misalnya, anak tersebut tinggal di suatu tempat. Anak tersebut mengidolakan seseorang. Idolanya tersebut, jika baik, anak itu akan meniru. Jika jelek, anak itu dapat meniru juga, sehingga menimbulkan moral yang jelek. Kalau baik, menimbulkan moral yang baik. Setelah anak tersebut mengamati dan meniru, anak tersebut pasti akan mendapatkan pujian. Jika tiruannya itu baik dan mendapatkan hukuman, jika perilaku yang ditiru dari model yang diamati itu jelek. Dari hukuman dan reward yang pujian yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya, sehingga pujian dan hukuman tersebut memberikan anak atau memberikan motivasi diri anak. Jadi, seumpama anak tersebut mendapatkan labeling yang jelek, anak tersebut belajar dari pengalamannya. Anak tersebut belajar dari apa yang sudah diberi labelkan kepada dirinya. Oh, anak ini jelek, sehingga saya harus memiliki perilaku yang lebih baik lagi agar saya dapat mencapai tujuan yang lebih baik lagi, membangkitkan diri, perasaan untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Jika sudah baik, maka saya akan memiliki motivasi diri yang kuat untuk tetap berbuat baik. Jika saya belum baik, dengan labeling yang diberikan kepada saya harus berubah menjadi yang lebih baik lagi, menunjukkan kepada orang yang memberi label tersebut bahwa saya juga bisa menjadi lebih baik dengan apa yang sudah saya alami. Itu adalah teori self-contempt dari Bandura, teori stimulus respon, teori pelabelan atau pembangkitan diri, motivasi diri anak menjadi lebih baik. Kira-kira dari teori pelabelan eufemistis, teori perkembangan moral, justifikasi, kognitif bias, dan teorinya Bandura, yang tepat dengan pernyataan soal nomor 1 adalah jawaban yang mana, Bapak Ibu? Jawabannya yang mana? Yang C. Yang E. Yang C atau E? Kita diskusikan bersama. Yang E. Yang E ya. Ya, yang E, karena dari respon, stimulus respon dan berkaitan dengan lingkungan sosial yang mempengaruhi sebagai modeling anak menjadi tahu perilaku tersebut baik atau tidak. Jika perilaku jelek, itu akan mendapatkan labeling, sehingga labeling tersebut dapat memotivasi dirinya untuk pembangkitan diri untuk mencapai tujuan lebih baik lagi, berbuat lebih baik lagi. Kalau yang C ini, motivasi diri ini hanya perilaku yang baik, Bapak. Jadi justifikasi moral Alport ini ada peningkatan di setiap tahapannya itu untuk menjadi yang lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Kalau di stimulus respon ini tergantung responnya baik atau jelek. Jika responnya tidak baik, dari perilaku yang tidak baik ini memotivasi dirinya untuk bangkit menjadi lebih baik lagi. Dapat dipahami, Bapak Ibu? Iya, Bu. Oke. Kita lanjutkan di soal nomor 2. Diberikan kade sebagai berikut. Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu
yaitu debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Rumusan indikator penunjang atau inti yang sesuai dengan KD tersebut adalah, kita lihat KKO-nya yaitu menjelaskan. KKO KD-nya menjelaskan. Jika diturunkan menjadi indikator, menjelaskan ini sesuai dengan KKO apa? Mendefinisikan. KKO-nya mendefinisikan. Tepat sekali, mendefinisikan. Sudah tahu kata kuncinya nggih, Bu? Jika KKO KD-nya menjelaskan, indikator penunjangnya yaitu dilihat saja mana yang sesuai, mendefinisikan. Mendefinisikan tentang apa? Kecepatan berdasarkan waktu dan jarak. Karena yang ditekankan adalah perbandingan jarak dan waktu. Jika KKO di sini menerapkan, coba Bapak Ibu, KKO-nya menerapkan perbandingan dua besaran, maka indikator yang sesuai mana? Menerapkan. Menghitung kecepatan. Nggih, tepat sekali. Jadi KKO-nya adalah menghitung, menerapkan. Anak dapat menerapkan perbandingan. Jadi pengaplikasiannya, indikator yang akan dicapai adalah anak dapat menghitung kecepatan. Kalau di sini membandingkan, maka KKO-nya adalah Membandingkan. 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 Sama. Menghitung. KKO-nya Menghitung itu diterapkan, Bu. menghitung itu menerapkan, Bapak Ibu. Kalau menghitung itu, kalau KD-nya menerapkan, berarti KKO-nya menghitung. Jika KKO di KD-nya membandingkan, berarti indikatornya juga membandingkan. Kita hanya melihat KKO KD saja Bapak Ibu untuk menentukan indikator penunjang. Mana yang sesuai dengan KKO dari KD tersebut. Ini menjelaskan, jadi sama dengan mendefinisikan atau menjelaskan, sama saja dengan menganalisis misalnya. Menerapkan berarti menghitung, membandingkan juga sama membandingkan. Kalau memahami bisa saja menyebutkan, seperti itu. Dapat dipahami Bapak Ibu? Dapat. Sakit, Bu. Saged nggih. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bu Prima adalah guru kelas 1 SD. Bu Prima merancang instrumen untuk menilai siswanya dalam melakukan kegiatan mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi. Jadi ini anak, apa yang dilakukan Bapak Ibu saat mendeklamasikan puisi tersebut? D. Nggih. Coba kita bahas bersama-sama. Saat anak mendeklamasikan, berarti di sini anak mempraktikkan, anak melakukan pembacaan puisi. Aspek yang perlu dinilai Bu Prima adalah sebagai berikut. Saat anak itu membacakan puisi di depan kelas, saat anak itu mendeklamasikan puisi, kira-kira yang dinilai Bapak Ibu apa saja? Dari A, pelafalan ini dinilai saat kita mendeklamasikan. Oh, maknanya seperti ini. Biasanya kalau ada pemaknaan puisi itu mengubah puisi menjadi prosa. Mengetahui maknanya. Jadi karena ada pemaknaan puisi di sini, jawaban A kurang Salah. tepat. Sekarang yang B, ayo kita analisis Bapak Ibu. Kesesuaian ekspresi. Jadi saat membaca puisi sesuai atau tidak ekspresinya dengan puisi yang dibacakan. Puisinya sedih, ekspresinya sedih. Puisinya senang, ekspresinya senang. Pelafalan setiap kalimat, setiap kata yang diucapkan. Kelancaran, apakah anak tersebut lancar saat membacakan puisi?
ketepatan penggunaan kalimat efektif. Apakah kalimatnya itu enak didengarkan? Apakah melalui pembacaan tersebut dengan penggunaan kalimat yang dipilih itu orang menjadi tahu apa maksud dari puisi tersebut? Kira-kira seperti itu. Benar atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Tidak? Oh, Oke. Benar, Bu. Benar menurut saya, Bu. Iya. Sekarang kita ke pilihan ke pilihan yang lainnya dulu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kita dapat menyimpulkan. Yang C, kelancaran. Ya, lancar atau tidak? Benar. Pelafalan, benar. Konten puisi. Jika konten puisi ini lebih kepada saat kita menulis puisi, kontennya tentang apa? Nanti diuraikan, dibuat sebuah puisi. Ekspresi, benar. Konten puisi berarti ini tidak apa, karena ada konten puisinya, karena kita tidak membuat, hanya deklamasikan. Yang D, jawaban dari Bapak Ibu tadi. Keberanian, betul. Pelafalan, betul. Kesesuaian ekspresi dengan makna puisi. Kesesuaiannya ekspresi dengan makna puisi. Ini juga betul. Ya, ini juga betul. Tetapi di sini tidak ada kurang lengkap. Ketika anak itu berani, apakah anak itu sudah lancar membacanya? Apakah pemilihan penggunaan kalimatnya sudah benar? Lafal intonasinya sudah benar? Karena di sini lebih ditekankan pada keberanian anak. Nah, yang E ini dikunci dulu ya, Bu. Nanti dipilih antara B dan D. Kira-kira mana yang lebih bagus, yang lebih tepat. Yang E, pemaknaan puisi. Kalau pemaknaan puisi ini jelas tidak tepat. Kemandirian, kesesuaian ekspresi, keberanian. Kira-kira yang benar, yang lebih tepat itu jawaban B atau D, Bapak Ibu? yang B. Ini benar. Bu. Yang lebih benar adalah, yang lebih tepat adalah jawaban B. Ya Bapak. Jadi besok kita analisis satu-satu, Bu. Apakah ini sesuai dengan kegiatannya, mendeklamasikan atau menulis atau mendengarkan? Nanti kita lihat satu-satu. Nomor 4. Ada protein, vitamin, air mineral, kalsium, glukosa, asam amino yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi, yaitu yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi. Kita ingat lagi Bapak Ibu kemarin, pencernaan ada dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara Kimiawi. Mekanik dibantu oleh gigi atau gerakan peristaltik, sedangkan kimiawi dengan adanya bantuan enzim. Bantuan enzim. Sekarang kita ingat Bapak Ibu, apa saja zat yang dihasilkan dari bantuan enzim yang bekerja mulai dari mulut dan lambung. Jadi proses pencernaan kimiawi itu di mulut ada, di lambung, di pankreas, dan di usus halus. Kita ingat lagi Bapak Ibu. Protein ini terbentuk apakah dengan bantuan enzim atau tidak, Bapak Ibu? Iya. Iya. Iya, Bu. Kita ingat lagi. Protein itu dihasilkan oleh enzim apa, Bapak Ibu? Pepsin. Pepsin dan renin. Ini terjadi di lambung, dibantu oleh enzim pepsin. Vitamin, air, bantuan enzim. Tidak. Tidak, Bu.
vitamin air mineral ini tidak dibantu oleh enzim pembentukannya. Tetapi vitamin, khususnya vitamin ada yang larut dengan yang ada bentuknya lemak, itu ada vitamin apa Bu? ADEK ya. Ada vitamin yang penyerapannya dibantu oleh lemak, tetapi tidak dibantu oleh enzim. Sekarang kalau kalsium itu turunannya dari protein susu. Apakah dibantu oleh enzim, Bu? Iya. Ya, yaitu dibantu oleh enzim renin. Dapat mengubah protein menjadi kasein atau susu. Sekarang glukosa, terbentuknya glukosa, gula yang kita jadikan sumber energi dalam tubuh, itu dengan bantuan enzim atau tidak Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya. Enzimnya enzim apa Bapak Ibu? Ayo diingat Amilase. lagi. Sialin. Enzim Amilase buktialin. tialin, amilase yang maltase, nggih, maltase. Namanya banyak. Ya, ini ada di mulut, ada di pankreas. Pankreas. Nggih, liur juga di mulut. Sekarang asam amino Bapak Ibu. Asam amino, apakah itu dengan bantuan enzim atau tidak? Ya, tripsin. Iya, Bu. Enzim apa Bapak Ibu? Tripsin. Tripsin, Bu. Enzim tripsin nggih, dengan bantuan enzim. Sekarang kita analisis ke soalnya. Yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim, yaitu mana saja Bapak Ibu? 1, 3, 4, 5. Jawabannya adalah C. 3, 4, 5. Tepat sekali. Sambil diingat nggih Bu, nama-nama enzim, proses pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, diserap oleh usus halus, usus besar, dan kotorannya dikeluarkan melalui anus. Ini yang kemarin masih belum memahami konsep proses pernapasan pada manusia. Di indikator yang dijadikan pedoman itu adalah proses pernapasan perut. Proses pernapasan perut itu terjadi secara inspirasi dan ekspirasi. Kata kunci dari pernapasan perut yang harus kita ingat adalah apa Bapak Ibu? Ada kata-kata diawali apa? Diafragma, Bu. Diafragma, nggih. Cara mudahnya, jika jawabannya besok itu ada rongga dada, berarti jawaban itu pernapasan dada. Tetapi jika ada kata diafragma itu pernapasan perut. Kita ingat lagi Bapak Ibu, pernapasan perut itu saat fase inspirasi itu diafragmanya berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dadanya menjadi membesar saat udara masuk, rongga dadanya membesar sehingga tekanan di paru-paru menjadi kecil sehingga udara dari luar bisa masuk. Saat fase ekspirasi merupakan fase berelaksasi. Jadi otot diafragmanya itu berelaksasi. Otot diafragmanya mengendur kembali ke posisi semula mengembang. Sehingga rongga dada itu menjadi kecil. Ini mengkerut rongga dadanya dan tekanan di paru-paru menjadi besar. Karena akan mengeluarkan udara dari paru-paru keluar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Kalau inspirasi itu diafragmanya berkontraksi, ekspirasi diafragmanya itu berelaksasi. Inspirasi diafragmanya itu Oh iya, terima kasih. Bilang mami ya.
keluar. Ekspirasi, inspirasi, udara bisa masuk saat udara. Semua Bu dapat dipahami? Patah-patah Bu Putri suaranya. Tadi putus-putus Bu Putri. Suaranya Iya, putus. saya ulangi lagi. Iya Bu. Oke, Bu. Oh iya Bu. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi dalam proses pernapasan perut ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu di mana fase udara dari luar masuk. Kalau ekspirasi, udara dari dalam paru-paru keluar. Saat inspirasi, otot diafragma ini berkontraksi sehingga diafragmanya menjadi mendatar. Akibatnya rongga dada menjadi membesar, tekanan menjadi kecil, tekanan dalam paru-paru menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Fase ekspirasi kebalikannya, diafragmanya mengembang sehingga rongga dadanya mengecil, tekanan menjadi lebih besar, akibatnya udara keluar dari paru-paru. Sekarang, proses inspirasi pernapasan perut itu yang benar adalah pernyataan mana Bapak Ibu? Bu. Kontraksi diafragma mendatar. Kalau relaksasi, kalau diafragmanya itu mendatar, mengendor. Kalau diafragmanya mengembang, itu fasenya apa Bapak Ibu? Ekspirasi. 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 Yang diingat, perut itu otot diafragma. Kalau pernafasan dada, rongga dada. Besok jika ada rongga dada langsung disilang saja, karena yang ditanya adalah pernapasan perut. Nomor 6. Yang termasuk fakta dalam pembelajaran IPS SD adalah fakta itu sudah teruji kebenarannya, nyata. Yang mana Bapak Ibu? 1, 1, 2, 1, 2, 5. Ya benar. 5. Bu. 5. Ya 5. Ini sudah paham semua Pak Jago. Iya Bu. Ya. Nomor 7. Bu Mira telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 12 siswa yang memiliki nilai 80 sampai 90. 6 siswa memiliki nilai 75 sampai 79. KKM nilai bahasa Indonesia di semester itu adalah 75. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, berarti yang sudah tuntas itu ada 12 ditambah 6, 18. Yang belum tuntas 12. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu. Sedangkan siswa lain lemah di seluruh KD. Jadi 2 itu lemah di 2 KD tertentu dan 10 lainnya itu lemah di seluruh KD. Dengan demikian, Bu Mira akan memberikan remedial dengan cara, kita ingat lagi Bu, konsep dari umpan balik tindak lanjut pembelajaran. Tindak lanjut pembelajaran. Tindak lanjut kemarin ada 2, yaitu remedial dan Pengayaan. Dalam melakukan remedial itu ada patokannya Bu. Ayo diingat. Jika yang tuntas itu, yang tidak tuntas itu antara 0 sampai 20%, maka remedial yang digunakan adalah, masih ingat atau tidak Bapak Ibu? Bimbingan. Bimbingan apa Bapak Ibu?
Bimbingan tutor sebaya. Individu atau tutor sebaya. Nggih, ini jika yang tidak tuntas itu 0 sampai 20%. Sekarang yang tidak tuntas jika 20% sampai 50%, maka remedial yang dilakukan adalah dengan bimbingan kelompok. Jadi remedial yang dilakukan bisa dengan bimbingan kelompok. Jika yang tidak tuntas itu lebih dari 50%, maka remedial yang ditentukan, yang diterapkan adalah dengan melakukan Pembelajaran ulang. Pembelajaran ulang dengan metode atau media yang berbeda. Jadi dipahami dulu konsepnya. Tindak lanjut pembelajaran ada remedial dan pengayaan. Jika remedial yang tidak tuntas 0 sampai 20%, maka dilakukan bimbingan individu atau tutor sebaya. 20% sampai 50% dilakukan bimbingan kelompok. Lebih dari 50% pembelajaran ulang dengan metode atau media yang berbeda. Tadi yang tidak tuntas ada 12 anak. Kalau kita masukkan ke dalam persentase ini, coba kita hitung Bapak Ibu. 12 per 30 Kali 100%. Kali 100%. 1.200 dibagi 30. Yang tidak tuntas berapa Bapak Ibu? Sekitar 40%. Jadi jika yang tidak tuntas itu 40%, Bapak Ibu masuk kemana? Bimbingan Masuk kelompok. Bimbingan kelompok. Sekarang kita lihat pilihannya. A. 12 siswa tersebut diberikan pembelajaran ulang. Di sini ada kata-kata pembelajaran ulang dengan menggunakan metode dan media baru. Apakah tepat? Salah. Iya. Bu. Pembelajaran ulang tadi berapa, Bu? Sambil diingat. Di atas 50%. 50%. Tepat sekali. Sekarang yang B. 12 siswa tersebut melakukan bimbingan tutor sebaya agar tuntas bersama. Salah. Bu. Salah, Bu. Tutor sebaya tadi berapa, Bapak Ibu? 0 sampai 20. Iya, 0 sampai 20%. Yang tidak tuntas. Sekarang yang C. 10 siswa diberi proyek dengan topik 2KD dan 2 siswa diberi pembelajaran ulang. Kurang tepat juga. Kurang tepat. Tadi yang tidak menguasai menguasai 12. 2 KD itu berapa anak, Bu? 12. 2 ya. 2. Jadi seharusnya jadi ini kebalik, seharusnya 2 siswa diberi proyek dengan topik 2KD karena tidak menguasai 2KD. Dan 10 siswa itu tadi diberi pembelajaran kelompok. Pembelajaran ulang. Ya, ini kebalik. Kita analisis satu-satu. Yang D, 12 siswa tersebut mengerjakan ulang soal penilaian agar hasilnya lebih baik. Kalau mengerjakan soal ulang hasilnya lebih baik, pembelajaran ulang berarti tidak betul. Tidak tepat, karena tadi 40% itu pembelajaran kelompok. Oke.
10 siswa mengerjakan tugas tertentu bisa berkelompok, dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 KD yang belum tuntas. Ya, ini tadi kebalikannya yang C. C. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Bisa dipahami nggih Bu tentang tindak lanjut pembelajaran? Bisa. Ya, ini dia. Bisa Bu, siap. Nomor 8. Berikut ini disajikan kutipan kompetensi dasar dan indikator-indikator dari aspek menyimak. Oke. Diperhatikan. Yang terdapat dalam kurikulum Bahasa Indonesia SDMI kelas 5. Kompetensi dasarnya mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan melalui mendengarkan pengumuman. Indikatornya, anak dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi pengumuman. Menjawab pertanyaan. Yang kedua, menyampaikan secara lisan pengumuman secara tepat, berarti berbicara. Setelah menyimak, dia dapat berbicara. Berdasarkan rumusan kompetensi dasar dan 2 indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi pokok yang sesuai untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 adalah pengumuman tentang. Jadi, agar anak dapat menyampaikan lisan tidak tertulis, karena di sini ditekankan lisan, pengumuman yang sesuai adalah pengumuman tentang apa. Sekarang kita cari yang dapat digunakan sebagai pengembangan anak agar dapat mengucapkan secara lisan, berbicara. Materinya tentang libur sekolah dan studi tour. Pengumuman tentang libur sekolah biasanya itu disampaikan, anak-anak besok libur sekolah. Itu disampaikan secara lisan atau tertulis, Bapak Ibu? Lisan. Kalau pemberitahuan pengumuman tentang itu, tentang studi tour, cek rekreasi, Biasanya ada Tertulis, Bu. Tertulis. tertulis, nggih, ada yang tertulis, ada yang lisan. Libur sekolah tadi lisan. Undangan seminar itu biasanya disampaikan secara apa? Tulis. Poster, Tertulis. hak paten suatu produk ini Tertulis. Tulis. Jadi jawaban yang benar adalah libur sekolah. B. Lisan, karena disampaikan secara lisan. Nomor 9, ini soal kita harus membutuhkan analisis yang kuat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berpendapat kira-kira mana model pembelajaran abad 21 yang sesuai. Nomor 9. Dalam proses pembelajaran, seorang guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya tanah longsor di suatu daerah. Jadi, anak-anak di sini menelusuri faktor penyebab terjadinya tanah longsor di suatu daerah. Peserta didik bekerja secara berkelompok, menelusuri informasi dengan mewawancarai penduduk disertai pelacak, tanya kepada warga sekitar, tapi data tersebut itu didapatkan dengan mencari informasi di berbagai sumber, yaitu di internet. Dan kemudian diminta untuk membuat kesimpulan penyebab terjadinya tanah longsor. Jadi setelah mewawancarai, mencari sumber dari internet, diharapkan dapat membuat simpulan tentang penyebab terjadinya tanah longsor. Dan dilanjutkan dengan presentasi. Setelah sudah deal, sudah teruji kebenarannya, hasilnya dipresentasikan kepada orang lain. Model pembelajaran abad 21 yang tepat digunakan dalam kondisi tersebut
adalah kita ingat model pembelajaran abad 21 berbasis pemecahan masalah. Kita ingat lagi, yaitu diantaranya ada PBL, Problem Based Learning, PJBL, ada Discovery, Inquiry. ada Discovery Learning. Kira-kira yang sesuai itu adalah pembelajaran berbasis proyek, discovery learning, pembelajaran konstekstual, pembelajaran dengan berdasarkan pengalaman sendiri, atau pembelajaran kooperatif, Bapak Ibu. Discovery, Mbak, kayaknya. Discovery, nggih. Discovery atau Berbasis proyek, Bu. proyek. Sekarang kita analisis lagi, Bu. Menelusuri faktor penyebab terjadinya tanah longsor di suatu daerah. Jadi di sini anak-anak itu sudah diberikan permasalahannya. Oh, permasalahannya seperti ini. Nanti kalian coba amati dan lakukan wawancara terhadap penduduk di sekitar untuk mencari data yang valid, data yang tepat, ditambah dari pelacakan informasi di internet. Jadi ini tidak secara langsung, tetapi juga ada data-data yang diambil dari internet. Kemudian setelah produknya itu jadi berupa hasil wawancara, mereka membuat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, mereka di kelas mempresentasikan sebagai bahan analisis atau evaluasi dari produk yang sudah dibuatnya. Sekarang kita pahami. Pembelajaran berbasis proyek PJBL. Itu sintakmatiknya apa saja Bapak Ibu sambil diingat. PJBL. Orientasi masalah itu PBL, Bu. PBL ya. Mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan. Menantang. Pencarian dulu. PJBL. PJBL yang pertama. Iya, mengajukan pertanyaan, Bu. Mengajukan pertanyaan. Selanjutnya apa, Bapak Ibu? Terus apa ya? Mendesain produk. Membuat desain produk. Yang ketiga, menyusun jadwal. Penjadwalan. Monitoring perkembangan. Monitoring perkembangan. Selanjutnya, menguji hasil. Menilai, melakukan penilaian hasil atau penilaian. Evaluasi. Evaluasi terakhir. Evaluasi. Sekarang kalau discovery learning, nanti kita baru bisa menentukan, Bapak Ibu. Discovery learning. Pemberian stimulus dan respon. Pemberian stimulus. Setelah itu, identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Setelah ini, pengumpulan data. Pengumpulan data. Pengolahan data. Pengolahan data. Pembuktian. Menarik kesimpulan. Kalau pembelajaran kontekstual berarti pembelajaran nyata, yaitu menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar atau media pembelajaran agar pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran berdasarkan pengalaman sendiri ini tidak. Pembelajaran kooperatif itu pembelajaran dengan pembagian kelompok
kelompok kecil. Ini tidak termasuk pada pembelajaran dengan berbasis masalah. Karena pembelajaran kooperatif ini adalah salah satu pembelajaran yang dibuat untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Sekarang kita analisis yang pembelajaran proyek dan pembelajaran discovery learning, Bapak Ibu. Yang discovery learning. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, seorang guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya tanah longsor di suatu daerah. Biasanya di kegiatan inti di awal akan memulai menjelaskan materi, guru memberikan pertanyaan mendasar. Kira-kira bencana longsor yang terjadi di Temanggung itu disebabkan oleh apa saja ya anak-anak? Jadi guru mengajukan pertanyaan mendasar terlebih dahulu. Kira-kira jika sudah mengajukan pertanyaan mendasar, kira-kira apa yang bisa anak-anak lakukan agar anak-anak dapat mengetahui penyebab terjadinya tanah longsor di Temanggung tersebut, misalnya seperti itu. Setelah guru memberikan pertanyaan tersebut, anak-anak mulai dapat membuat suatu produk. Oh, saya akan membuat laporan pengamatan kira-kira untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya tanah longsor di Temanggung tersebut. Biasanya pengerjaannya kalau PJBL, PBL itu adalah berbasis kelompok dengan cara diskusi kelompok. Setelah itu disusun jadwalnya. Kira-kira minggu depan saya akan melakukan pengamatan untuk membuat laporan hasil pengamatan bersama kelompok saya, yaitu dengan monitoring dengan cara mewawancarai penduduk. Setelah itu saya akan melakukan pelacakan informasi di internet untuk lebih menguatkan apa yang saya dapatkan dari hasil wawancara dengan penduduk tersebut, apakah benar atau tidak. Setelah itu, setelah memonitoring perkembangan, anak-anak dapat membuat kesimpulan dari penyebab terjadinya tanah longsor tersebut. Untuk menguji hasilnya apakah itu benar atau tidak, perlu adanya evaluasi. Evaluasi ini biasanya di kegiatan refleksi bisa berasal dari guru, bisa berasal dari rekan sejawat. Evaluasinya ketika anak-anak melakukan presentasi, dievaluasi, oh sudah sesuai atau belum, sudah tepat atau belum, seperti itu. Jadi di sini ada produknya berupa laporan hasil pengamatan Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu memilih PJBL. Sekarang kalau Bapak Ibu memilih discovery learning, coba nanti yang lebih tepatnya mana kita diskusikan bersama. Discovery learning, pemberian stimulus, yaitu diberikan stimulus dulu. Kira-kira saat ini itu musim penghujan tiba. Apa yang terjadi kalau musim hujan turun setiap hari? Jadi anak-anak di discovery learning ini tidak disajikan masalah, tetapi anak-anak dapat menentukan masalahnya sendiri. Oh, penyebab jika hujan turun terus bisa terjadi banjir, bisa terjadi tanah longsor, bisa terjadi bencana lainnya, misalnya itu pemberian stimulus. Mengidentifikasi masalahnya diidentifikasi. Kira-kira yang menyebabkan bencana seperti itu apa saja ya? Setelah pengidentifikasi masalah, pengumpulan data. Jadi untuk meyakinkan anak tersebut untuk mencari pengetahuannya sendiri dari masalah yang mereka cari sendiri, yang mereka hadapi, anak-anak mengumpulkan data. Data tersebut dapat dari mana saja. Pengolahan data, setelah data terkumpul, data tersebut diolah.
Setelah itu dilakukanlah pembuktian apakah ini benar atau tidak. Discovery learning itu lebih ditekankan pada penemuan. Apakah dibuktikan terjadinya longsor penyebabnya ini, apakah benar atau tidak? Setelah benar, anak-anak baru dapat menarik kesimpulan. Oh, benar, ternyata longsor itu disebabkan karena hal ini. Itu adalah discovery learning, penemuan. Masalah itu dapat diambil anak itu sendiri, ditemukan oleh anak itu sendiri. Di sini ada kata-kata dilanjutkan presentasi. Jadi ada kegiatan presentasi sebagai kegiatan umpan balik, sebagai kegiatan evaluasi. Jadi yang lebih cocok mana Bapak Ibu kira-kira? Discovery learning atau PJBL? PJBL. Mana Bapak Ibu? Discovery. Discovery. Kalau jawaban soal yang beredar itu jawabannya discovery learning Bapak Ibu. Kalau discovery learning itu hanya sampai tahap menarik kesimpulan. Jadi anak-anak menarik kesimpulan saja. Kalau di PJBL dan PBL yang Bapak Ibu gunakan dalam pembuatan RPP kemarin, di situ ada kegiatan evaluasi. Oke, ada evaluasinya. Kira-kira yang lebih tepat mana Bapak Ibu? Jangan terkecoh dengan ini ya, dengan ini PJBL Bu. PJBL. Jadi besok Bapak Ibu jangan terkecoh dengan misalnya ini ada membuat kesimpulan. Kalau membuat kesimpulan, menarik kesimpulan itu discovery learning. Seperti itu. Tapi di sini ditekankan dilanjutkan dengan presentasi. Jadi saat presentasi itu ada umpan baliknya, ada evaluasinya. Jadi kita sepakat menjawab jawaban yang jawaban yang benar adalah jawaban yang soal nomor 10. Bacaan Danau Toba. Zaman dahulu kala hidup seorang laki-laki bernama Toba. Suatu hari dia menangkap seekor ikan dan membawanya pulang ke rumah untuk dimakan. Dia menaruh ikan itu di dapur. Kemudian dia pergi keluar untuk mencari kayu bakar. Setelah dia pulang, dia terkejut. Ikannya berubah menjadi seorang wanita cantik. Toba jatuh cinta pada wanita itu. Ya, dari cerita Danau Toba ini kita dapat menyimpulkan ada waktu kejadiannya. Ini zaman dahulu kala itu ada waktu kejadiannya, ada tokohnya. Ada tokohnya Toba, ada wanita, ada anaknya Samosir, ada temanya menceritakan tentang apa? Ada tema, ada penokohan, ada watak, ada waktu, setting, tempat, latar, alur cerita. Kira-kira berdasarkan teks tersebut, jenis teks ini dan analisis struktur pembentuknya yang sesuai adalah ini teks apa Bapak Ibu kalau ada ciri-cirinya seperti itu? Narasi. Nah, yaitu teks narasi. Teks narasi itu berupa cerita. Biasanya teks narasi itu disimpulkan dengan adanya penokohan, ada unsur intrinsik dalam suatu cerita, itu teks narasi. Sekarang kita lihat bagian-bagiannya. Teks narasi itu ada judul, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ada judul, pengenalan tokoh, orientasi, komplikasi, masalah muncul, resolusi, penyelesaiannya bagaimana, dan biasanya ada tambahan koda. Sekarang kalau teks deskripsi itu yang bagaimana Bapak Ibu sambil diingat? Pemaparan.
Ya, pemaparan. Jadi menjelaskan sejelas-jelasnya kepada pembaca agar pembaca itu ikut merasakan, ikut melihat, ikut mendengarkan dengan bantuan panca indera. Nah, strukturnya sudah tepat, ada judul, ada pernyataan umum, hal umum apa yang akan diceritakan, dan uraian bagian-bagian penjelas. Kalau teks prosedur, itu teks yang bagaimana Bapak Ibu? Ada langkah-langkah kerjanya. Langkah-langkah kerjanya menjelaskan tentang sesuatu. Nggih. Ada tujuan, daftar bahan, urutan pelaksanaan, pengamatan, dan simpulan. Kalau eksposisi dan eksplanasi, perbedaannya apa sambil diingat Bapak Ibu? Eksplanasi tentang kejadian alam. Ya, eksplanasi tentang fenomena alam, fenomena sosial, sama-sama pendapat, argumen, tetapi argumen itu kalau membahas tentang fenomena alam dan fenomena sosial termasuk teks eksplanasi. Jika pendapat tersebut pendapat pribadi, gagasan pribadi, itu termasuk eksposisi. Anekdot itu cerita lucu. Sekarang kita pahami, ayo kita pahami teks eksplanasi. Penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, pengetahuan, dan budaya. Strukturnya ada judul, pernyataan umum atau pendapat, deretan penjelas, argumentasi, dan interpretasi yang menguat. Teks prosedur itu tadi langkah-langkah pembuatan sesuatu, prosedur. Strukturnya ada judul, tujuan, daftar bahan, urutan tahap pelaksanaan, pengamatan, dan biasanya ada simpulan. Posisi pendapat pribadi itu menjelaskan atau memberikan informasi, sedangkan argumentasi untuk mempengaruhi pembaca. Kalau eksposisi hanya menjelaskan dan memberikan informasi kepada orang lain, tetapi di sini tidak berkaitan dengan fenomena alam atau kejadian-kejadian sosial dan tidak mempengaruhi. Eksposisi biasanya pendapatnya dikuatkan dengan penggunaan grafik, gambar untuk membuktikan kebenarannya. Teks cerita ulang, struktur judul, pengenalan, orientasi, rekaman kejadian. Anekdot, struktur berpikir, judul, pengenalan orientasi, krisis, dan reaksi. Eksemplum, rangkuman, judul, pengenalan orientasi, kejadian, insiden, dan interpretasi. Kalau narasi ada judul, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dapat membedakan semuanya ya Bapak Ibu tentang jenis-jenis teks? Insya Allah Bu Putri. Ya Allah, nggih, bisa. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan pernyataan berikut yang muncul dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia berikut ini. Peristiwa apa, faktor apa, siapa saja, bagaimana, di mana, merekonstruksi sejarah dengan pertanyaan-pertanyaan itu merupakan pendekatan sejarah apa? Pendekatan sejarah yang sering digunakan itu adalah diakronik dan sinkronik. Ya, ada diakronik dan sinkronik. Perbedaannya apa Bapak Ibu? Bahkan waktunya. Pembabakan waktunya. Misalnya, kejadian ini terjadi di 17 Agustus 1945. Jelas ada pembabakan waktunya. Kerajaan Majapahit runtuh sekitar abad ke-20 sebelum Masehi. Ada pembabakan waktunya jelas. Kejadian bom di Bali terjadi pada tanggal 20 Desember misalnya 2021. Diakronik itu adanya pembabakan waktu, ada penjelasan tentang waktunya. Jadi dijelaskan. Sedangkan sinkronik
itu adalah bagaimana mengungkap sejarah secara rinci. Mengungkap sejarah secara rinci. Untuk menentukan sejarah itu benar-benar terjadi atau benar-benar kebenarannya, biasanya itu diungkap secara rinci. Peristiwa apa yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia? Biasanya ada siapa, ada kata tanya mengapa, bagaimana, di mana, siapa. Untuk mengungkap sejarah secara rinci diperlukan pertanyaan 5W plus 1H agar informasi yang didapatkan itu benar-benar terjadi. Dan sinkronik ini itu ada kaitannya sejarah dan ilmu sosial lainnya. Misalnya dengan di mana Soekarno diasingkan, di Pulau Sumatera misalnya, berkaitan dengan geografi, berkaitan dengan ekonomi. Jadi jika pertanyaannya muncul dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia sebagai berikut, nomor 1 sampai 5, kira-kira pendekatan yang digunakan dalam merekonstruksi sejarah adalah Sinkronik. Sinkronik. Kalau diakronik itu ada pembabakan waktunya. Jelas. Dijelaskan waktunya jelas kapan, 17 Agustus 1945. Ada waktunya. Yang perlu diperhatikan hanya 2, diakronik dan sinkronik. Sekarang kita hitung, mulai berhitung. Perbandingan harga 1 dus makanan bayi dan 1 dus susu bayi adalah 2:5. 1 dus, ayo dioret-oret Bapak Ibu, 1 dus susu banding 1 dus makanan banding susu. 1 dus makanan itu 2 perbandingannya. Susu perbandingannya 5. Oke. Kita misalkan makanan itu X dan susu misalkan X. Dus makanan 2X, susu 5X. Sekarang seorang ibu membeli 9 dus makanan bayi. Berarti 9 kali makanan bayi dimisalkan apa Bapak Ibu? Ini X. 2X. Susu dimisalkan dengan 5X. Berarti 9 kali 2X ditambah 4 kali 5X. Sama dengan berapa Bapak Ibu? 18X ditambah 20X. 18X. 18X ditambah 20X sama dengan yang harus dibayar 228.000. 18 ditambah 20 hasilnya 38X ditambah sama dengan 228.000. X ketemunya 6.000 sama dengan 228 dibagi 38. X sama dengan 6.000. 6.000. X-nya sudah ketemu 6.000. Sekarang kita cari. Dicari Bu, dimasukkan ke persamaan. Tadi makanan bayi sama dengan 2X. Sama dengan 2 kali 6.000 sama dengan 12.000. Sekarang susu sama dengan 5X sama dengan 5 kali 6.000 sama dengan 30.000. Sekarang kita sudah mengetahui
makanan bayinya itu 12.000 dan susunya 30.000. Sekarang kita masukkan. Jika ibu tersebut membeli 5 dus makanan bayi dan 7 dus susu bayi, jumlah uang yang harus disediakan adalah berarti berapa? 270.000. Apakah benar 270.000? Kita buktikan. Tadi berarti 5 kali 12. 5 kali 12.000 ditambah 7 kali 30.000. 5 kali 12.000 60.000 ditambah 7 kali 30.000 210.000 sama dengan benar 270.000. Bapak Ibu jika menemui soal seperti ini sudah jelas? Insya Allah. Jelas, Bu. Jelas ya, Bu. Ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Bapak Ibu, jika 50 soal ini belum selesai, besok kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan besok kita mengulas materi, nggih, sambil mengulas materi, bedek-bedekan, nggih, Bu. Nggih. Siap. Ya. Nomor 13. Perhatikan KD Bahasa Indonesia kelas 2. Yakni 3.2. Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk menggali pengetahuan siswa pada awal pembelajaran dapat dilaksanakan dengan siswa melakukan kegiatan apa? Awal pembelajaran, persepsi, kira-kira yang sesuai mana Bapak Ibu? Menjelaskan benda-benda yang ada di sekitar siswa. Mengamati. Sekarang mengumpulkan benda-benda di sekitar. Mengamati atau menjelaskan di awal. Biasanya di awal. Mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita untuk mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Baik. Soal nomor 14. Sebentar, saya tebar dulu. PPKN kelas 3 SD, KD di PPKN kelas 3 SD. Berikut ini KD 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila yang diberikan indikator menentukan gambar pada sila-sila yang terdapat dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dengan makna yang terkandung dengan indikator tersebut, siswa dilatih untuk belajar mandiri dalam menentukan gambar pada sila-sila Pancasila dengan makna yang terkandung, serta guru dapat merancang kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran apa? Ada gambarnya Bapak Ibu. Picture and picture. Picture and picture. Okay. Kalau STAD terkenal dengan adanya kuis. Kalau TGT, tim gen turnamen, ada merayakan. Dirayakan. Discovery learning tadi penemuan, kalau quantum teaching itu pembelajaran yang meriah dengan sistem tandur, adanya pencapaian, ada rayakan juga dalam pencapaian, tanamkan, tandur. Pertemuan kemarin sudah kita bahas nih Bu, quantum teaching itu menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan. Jadi yang sesuai adalah B, picture and picture. Nomor 15, perhatikanlah KD Bahasa kelas 1, yakni 3.9, merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara ekspresi. Berarti ini kata kuncinya secara ekspresif. Dan tulis yang sanggup dibantu dengan kosakata bahasa daerah.
Untuk membangkitkan motivasi, untuk menambah semangat belajar siswa pada awal pembelajaran dapat dilaksanakan dengan kegiatan apa Bapak Ibu? C. Menyanyi, Bu. Menyanyikan. Ya, ekspresi menyanyikan lagu Siapa Namamu ciptaan Ate Mahmud. Sudah tepat jawaban Bapak Ibu. Nomor 16. Perhatikanlah KD 4.4 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini dengan indikator yang diberikan, yakni indikator menampilkan identifikasi kerajaan Hindu di Bali dengan membuat clipping kerajaan Hindu di Bali. Membuat clipping berarti ada produknya. Ini adalah penilaian produk kalau membuat clipping yang siswa peroleh melalui media cetak atau maupun media elektronik. Tetapi yang dinilai itu tidak membuat clippingnya, tidak produknya, tapi penyajian clippingnya. Bagaimana anak itu menyajikan clipping, prosesnya yang dinilai. Kira-kira penilaian yang tepat untuk menilai proses anak adalah penilaian apa Bapak Ibu? Khususnya penilaian Unjuk kerja. Tepat sekali, penilaian unjuk kerja. Kalau prosesnya unjuk kerja atau demonstrasi kinerja. Kalau produknya penilaian produk. Kalau ada waktunya penilaian proyek. Penilaian portofolio itu digunakan untuk mengetahui peningkatan capaian hasil belajar siswa dalam kurun waktu tertentu. Penilaian sikap untuk menilai sikap. Penilaian pengetahuan dan tes hasil belajar digunakan untuk menilai pengetahuan. Kalau penilaian sudah paham ya Bapak Ibu? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Nomor 17. Dayu membeli 280 salak, 450 apel, dan 500 jeruk. Buah tersebut akan dimasukkan ke dalam tas belanja dengan jumlah masing-masing, jenis sama banyak. Banyak tas belanja yang diperlukan Dayu untuk membungkus buah-buahan tersebut adalah, Bapak Ibu harus ingat, dipahami. Untuk menyelesaikan masalah tentang matematika, jika berhubungan dengan waktu, kita gunakan KPK. Kalau berhubungan dengan pembagian sama banyak, FPB. Sekarang kita cari FPB dari 280, 450, dan 500 adalah 10. 10. 10, Bu. Nih, kita itu saja tentukan faktornya dulu, faktor primanya. Kalau 280 berapa saja, Bu? Hasilnya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Pangkat 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali 5 kali 7. Kali 7. 450. Faktornya berapa saja, Bu? 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2. Enggak. 2 kali 5. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kali 5 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 2 kali 5 pangkat 2. Kali 5 pangkat 2. 2. Kalau 500? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Kali 5 pangkat 3. 2 pangkat 2. Kali 5 pangkat 3. Pangkat 3. Nggih. SPB kita cari yang sama pangkatnya paling kecil. Yang sama 2. Kita pilih 2. Kali 5. Ya, kali 5 sama dengan 10. Sudah bisa nggih Bapak Ibu? Mudah nggih? Mudah. Dan SPB? Kalau ini Bu. Mudah. Nomor 18.
Nih. Selain peningkatan hasil belajar siswa dalam bentuk tabel atau grafik, agar interpretasi hasil penelitian tindakan kelas agar dapat disajikan secara jelas, diinterpretasikan, dijelaskan secara jelas, hasil penelitian tindakan kelas lebih akurat, lebih valid, maka harus memuat apa, Bu, untuk mendukung agar penelitian tersebut dapat dipercaya, benar-benar sudah dilakukan. Apakah A, daftar rujukan dengan model APA, pendapat para ahli dengan didukung penelitian terdahulu, ucapan terima kasih, gambar-gambar pelaksanaan penelitian, hasil kuesioner, dan observasi. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Iya, Bu. Hasil kuesioner dan observasi. Hasil kuesioner dan observasi itu biasanya dijadikan lampiran atau hal yang mendukung, Bapak Ibu, di lampiran, di hal yang mendukung. Yang menjadi pokok dalam penelitian tindakan kelas itu ada di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1-nya tentang latar belakang masalah, bab 2-nya itu ada kajian teori, ada pendapat para ahli yang mendukung atau penelitian terdahulu, ada kerangka berpikir, dan ada hipotesis. Itu di bab 2. Bab 3-nya ada metodologi penelitian. Bab 4-nya analisis hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Sedangkan bab 5 berisi dengan kesimpulan dan saran. Dan di akhir itu ada daftar rujukan, yaitu penulisan daftar pustaka. Kalau lebih akurat, agar penelitian itu lebih akurat, selain disajikan hasil penelitian di bab 4, harus didukung Bapak Ibu dengan penelitian terdahulu. Apakah model atau media strategi yang Bapak Ibu pilih, yang Bapak Ibu gunakan itu benar-benar diuji kevalitannya, apakah benar-benar akurat? Kalau sudah ada orang yang melakukan di penelitian terdahulu, oh berarti ini benar-benar akurat, cocok digunakan. Itulah mengapa jika penelitian tindakan kelas itu bisa dijadikan pedoman guru lain, rekan sejawat kita untuk dapat menggunakannya sebagai bahan literasi, agar jika memiliki permasalahan yang sama dapat diselesaikan, diatasi dengan cara yang Bapak Ibu pilih. Ucapan terima kasih ini ada di pendahuluan, tidak termasuk gambar-gambar pelaksanaan penelitian, juga sama dengan hasil kuesioner ada di bagian lampiran. Jadi yang tepat harus memuat apa Bapak Ibu? Daftar rujukan ini daftar pustaka. Dengan model apa? Model apa itu penulisan baku daftar pustaka, dimulai dari nama, tahun, judul, kota terbit, dan penerbitnya, seperti itu. Itu daftar rujukan dengan model apa? Kira-kira mana Bapak Ibu yang tepat jawabannya? Iya, Bu. B, Bu. B pendapat para ahli. Jawabannya pendapat para ahli untuk menguatkan di kajian teori dan rujukan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nomor 19. Di masa pandemi COVID-19, semua sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring, sangat mengandalkan peran teknologi informasi dan komunikasi, merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan, keterampilan, kecakapan abad 21, yaitu ada critical thinking, ada komunikatif, ada kolaboratif, ada kreatif, yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya yang digunakan itu adalah YouTube dan Google. Hal ini menunjukkan bahwa
Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dapat digunakan sebagai apa, Bapak Ibu? Terutama di masa pandemi COVID kemarin. Media untuk kemandirian dengan YouTube, apakah anak-anak dapat belajar dengan mandiri, mencari pengetahuannya sendiri dengan mencari di Google, mencari informasi di YouTube? Apakah bisa? Iya. Ya. Ya. Apakah alat membentuk karakter peserta didik YouTube dan Google? Tidak. Yang membentuk karakter peserta didik adalah guru. Oleh karena itu, guru tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Karena teknologi pasti ada dampak negatifnya. Tidak dapat membentuk karakter peserta didik. Yang C, media komunikasi peserta didik dalam pembelajaran, apakah itu menggunakan YouTube dan Google untuk berkomunikasi? Tidak. Kegiatan inovasi? Tidak. Media kolaborasi aktivitas peserta didik? Tidak. Jadi jawabannya A. Dan kemandirian dalam pembelajaran. Nomor 20. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, handphone dengan berbagai aplikasi telah membawa perubahan pada kehidupan manusia. Hal ini berdampak pada munculnya fenomena sosial, yaitu fenomena sosial setelah adanya teknologi seperti internet, handphone yang Bapak Ibu rasakan. Apa Bapak Ibu? Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. Hilangnya silaturahmi tidak, dengan adanya internet, handphone, malah silaturahmi terjalin dengan mudah, tidak perlu datang ke tempat yang jauh, cukup dengan berkomunikasi lewat handphone. Pergerakan manusia dan barang lebih cepat. Ya. Banyaknya toko tradisional yang gulung tikar, iya, karena ada Shopee dan lain-lain. Diasumsikan tidak memberi keuntungan, membuang waktu banyak masyarakat, tidak. Ada dampak positifnya, memberikan keuntungan, menghemat waktu. 21. Guru melihat jawaban Budi dan menemukan 7.850. Menyelesaikan soal berikut. A. Budi mengelompokkan bilangan-bilangan ganjil sebagai berikut. 1. 3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Berarti kalau sudah seperti ini, anak setelah mengidentifikasi masalah, anak sudah mulai menyelesaikan masalah. Menyelesaikan ya masalah, menemukan penyelesaiannya. Jika ditanya jumlah bilangan-bilangan pada himpunan ke-20 adalah jika dijumlahkan himpunan-himpunan ini dengan penyelesaiannya seperti ini, jumlahnya 7.850. Pertanyaannya, kegiatan yang harus dilakukan guru adalah membantu anak tersebut untuk apa, Bapak Ibu? Kalau anak sudah bisa mengelompokkan ini dan menentukan. Apakah mengidentifikasi masalah, melaksanakan rencana, merencanakan penyelesaian, melihat kembali penyelesaiannya, membaca dan memahami masalah. Kalau anak sudah mengetahui ini, Merencanakan penyelesaian. Merencanakan penyelesaian. Merencanakan penyelesaiannya, merencanakan penyelesaiannya. Jadi setelah diketahui ini, faktor-faktornya dikelompokkan, anak tersebut dapat merencanakan penyelesaiannya. Oh, dijumlahkan semua, hasilnya seperti itu, 7.850. Kalau Terputus, Bu, suaranya. anak-anak bayi ya, sudah terdengar, Bapak, Ibu? Masih terputus Sudah, atau Bu. sudah terdengar? Sudah, Ya, sekarang. Sudah terdengar. terdengar.
Kalau baru awal, anak akan menentukan bagaimana menyelesaikan soal itu adalah mengidentifikasi masalah. Setelah itu, ya, jika awalnya lagi sebelum mengidentifikasi masalah, anak disajikan soal, itu membaca dan memahami masalah. Setelah membaca memahami masalah, baru diidentifikasi. Setelah itu, merencanakan penyelesaiannya seperti apa, direncanakan, dikerjakan menggunakan apa. Setelah itu baru merencanakan penyelesaiannya, dikerjakan dengan ini. Jika hasilnya sudah diketahui, misalnya ini tidak dituliskan 1,3,5 ini tidak dituliskan, hanya 7.850, berarti anak sudah dapat menyelesaikannya. Yang dilakukan guru adalah melihat kembali penyelesaiannya. Tapi kalau ada prosesnya ini, anak itu dipandu guru untuk merencanakan penyelesaiannya. Nomor 22. Kalau ini Bapak Ibu pasti sudah bisa semua soal-soal kepribadian. Ada 20 soal besok, soal-soal kepribadian lumayan ada 20 soal. Keteladanan guru dalam masyarakat sebagai perwujudan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara apa, Bapak Ibu? Perwujudannya Bapak Ibu yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan nasional di pendidikan. A, B, C, D, atau E. Melatih karang taruna terampil ilmu pengetahuan dan memecahkan masalah bersama. Saya Bu. Kalau melatih karang taruna itu tugasnya di masyarakat, Bu. Tujuannya di masyarakat. Jadi dalam masyarakat sebagai perwujudan sikap mengutamakan kepentingan bangsa. Ini. Yang E, mendidik dan mengajar siswa yang diserahkan masyarakat ke sekolah secara bertanggung jawab dan profesional, ya. Akan lebih tepat jawaban yang E. Nomor 23. Game-based learning (GBL) berfokus pada permainan yang bertujuannya bukan hanya untuk menghibur, melainkan untuk tujuan pembelajaran dengan terlebih dahulu mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan. Karena di sini itu ada konteksnya berarti permainan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran ini ada kaitannya, diintegrasikan, dikaitkan dengan lingkungan sekolah, lingkungan belajar anak. Jadi, kondisinya mendukung integrasi dari permainan digital belajar anak. Putus, Bu. Dan informal dari anak tersebut. Kalau minat itu mengidentifikasi minat, berarti memotivasi peserta, dikaitkan dengan minat, motivasi peserta didik. Sarana prasarana sesuai dengan ketersediaan aplikasi yang dimiliki oleh peserta didik. Gaya belajar disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Virtual, audio, kinestetik. Kalau konteksnya itu apa? Yang mengidentifikasi konteks itu sesuai dengan lingkungan belajar peserta didik. Dapat dipahami ya Bapak Ibu? Sekarang ini urutan simpel pembelajaran dan PBL, problem based learning, yang sering Bapak Ibu gunakan di dalam RPP.
Urutan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah yaitu yang pertama apa Bapak Ibu? PBL. Orientasi. Yang pertama tadi orientasi peserta pada masalah terhadap masalah. Yang kedua setelah orientasi Mengorganisasi. Nomor 1. Setelah itu nomor 3 membimbing. Nomor 4 Mengembangkan menghasilkan karya. dan yang kelima yaitu mengevaluasi proses pengurutan masalah. Jadi jawabannya D. D 3, 1, 2, 5 dan 4. PBL dan PJBL itu sama-sama ada evaluasinya Bu, ada penilaian di akhir, ada evaluasi dari proses belajar. Kalau ini proses pemecahan masalah, kalau tadi itu proyek yang dihasilkan, sama-sama ada persamaannya itu. Perbedaannya kalau ini hanya memecahkan masalah, kalau PJBL biasanya disertai produk atau hasil proyek. Nomor 25. Dalam prinsip penerapan pembelajaran digital, yakni dalam prinsip penilaian, bagian penting dari penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran digital agar terjadi proses evaluasi yang mendalam dan komprehensif adalah digunakan untuk mengetahui penilaian secara mendalam dan komprehensif, secara detail, secara jelas. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Proses evaluasinya. Apakah dengan reward dan punishment atau aksesibilitas, pemantauan dan umpan balik yang berkelanjutan, refleksi, umpan balik yang berkelanjutan, perangkat keras, personalitas, mana Bapak Ibu? Oke, perangkat keras. Perangkat keras. Luna. Bagian balik. Ya, pembelajaran digital itu penerapan pembelajaran digital seperti kita Bu, menggunakan ini Vicon, menggunakan Zoom. Itu terjadi proses evaluasi yang mendalam dan komprehensif untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, proses perbaikan. Maka kita harus melakukan pemantauan dan umpan balik secara berkelanjutan demi terwujudnya pembelajaran tatap maya, pembelajaran digital yang lancar. Nomor 26. Ini kita bahas sampai nomor berapa Bapak Ibu? Cukup 30. 30 Bu. 30. Ya, sampai nomor 30 ya Bu. Oke. Nomor 26. Pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya. Ketika KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah menyelesaikan berkas kasus dugaan pelanggaran HAM. Upaya penyelesaian KPAI selanjutnya adalah setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu sudah mengantongi pelanggaran HAM apa saja yang dilakukan, selanjutnya KPAI melakukan proses apa Bapak Ibu? B. Apa? Jadi itu ada setelah ada berkas-berkas kasus pelanggaran HAM itu seharusnya dilakukan penyelidikan, gitu. Penyelidikan. Untuk penyelidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran HAM itu dilakukan oleh kepolisian terlebih dahulu atau Mahkamah Agung terlebih dahulu? Polisian dulu. Polisian. Dilakukan oleh kepolisian terlebih dahulu.
dulu. Setelah itu berkasnya baru diajukan ke Mahkamah Agung untuk diadili. Bukannya E ya, Bu ya? Penyerahan berkas hasil penelitian KPAI ke Kejaksaan Agung. Polisian dulu, Bu. Polisi dulu, baru di Ke kejaksaan. polisian baru di kejaksaan. Kalau berkas sudah selesai, sudah P21 bukannya di kejaksaan? Enggak. Itu Dari di polisi polisi itu. dulu, baru Polisi kejaksaan, lalu ke pengadilan. Nah, contohnya kasus Pengadilan. ini, baru-baru ini. Berarti jawabannya yang B atau yang E, Bapak Ibu? Yang Ke B, Bu. ke kepolisian. Nomor 27. Mata pelajaran IPS pada jam terakhir seringkali pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik yang menguap, mengantuk. Banyak peserta didik yang berbincang-bincang. Saat dilakukan penilaian, hasilnya mengecewakan. Perbaikan pembelajaran harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dengan menerapkan model pembelajaran. Ya, ini tidak menyenangkan. Jadi pembelajarannya itu tidak menyenangkan. Banyak yang mengantuk, berbincang-bincang, hasilnya sehingga dapat menimbulkan anak yang tidak tuntas KKN. Jadi kalau untuk mengajaran lebih menyenangkan, beraneka ragam, di jam terakhir biasanya ngantuk, PJBL. Dengan permainan. Kalau PJBL itu berkutik pada tadi, seperti tadi ada masalah, anak mencari, mengerjakan secara PJBL tidak. Tidak lah, jam terakhir. Inquiry, proyek juga tidak. kelompok, proyek sama PJBL. Inquiry tidak, inquiry praktik, yaitu pembelajaran kooperatif dengan kelompok kecil. Seperti tadi, tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah agar pembelajaran lebih menyenangkan. Semboyan pembelajaran kooperatif adalah Paikem Gembrot. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, itu pembelajaran kooperatif. 28. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Saya bekerja di cepat. Tadi pas isinya C. Saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. Ini ada kata kunci belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Harus bijaksana menggunakan waktu. Jadi, yaitu saya bekerja dengan cepat karena ada deadline waktu, tetapi semua harus diselesaikan. Jadi saya bekerja dengan cepat, semuanya terselesaikan sesuai dengan rencana dan waktunya. Ini untuk menunjukkan keprofesionalan dan tanggung jawab Bapak Ibu dalam menjalankan tugas. 29. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikannya. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah
Apakah segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu bantuan? Bu, Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu itu kalau ada temannya misalnya di sekolah, Bapak Ibu langsung membantu temannya atau bertanya dulu? Bertanya dulu. Harus ditawari dulu. Iya, benar. Oke. Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Dilihat kalau membutuhkan bantuan ya dibantu. Bu, D. Ya, karena terbiasa kerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu yang setelah mengajar. Anda melihat teman Anda yang sedang kerepotan. Ya, yang tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu bantuan. Karena tidak usah diminta. Kita juga memiliki waktu yang lebih. Tugas kita sudah selesai dengan cermat. PLTA, gambar PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ini berasal dari air terjun atau air waduk yang menampung air dalam jumlah besar. Waduk ini air terjun dikumpulkan di sebuah bendungan. Setelah di bendungan, air yang ada di bendungan ini dimanfaatkan sebagai energi potensial. Setelah itu disalurkan sehingga air tersebut dapat mengubah dari energi potensial ke energi mekanik menjadi energi gerak. Untuk mengubahnya dari energi potensial ke energi gerak, alat tersebut itu yang dapat menggerakkan itu dengan bantuan generator yang menggerakkan airnya sehingga menjadi energi listrik yang kita bisa nikmati itu adalah turbin. Jadi turbinnya ketika mengalirkan energi listrik sehingga dapat dinikmati menjadi energi mekanik. Berdasarkan gambar di atas, energi potensial air diubah menjadi energi mekanis poros. Berarti mekanis poros berada yang mekanik poros itu gerak, energi gerak generatornya yang kita nikmati di sutet-sutet yang dialirkan itu Bapak Ibu di pal-pal listrik itu terjadi pada peristiwa nomor berapa? Di akhir di nomor berapa? Kalau ini itu baru di energi potensialnya itu dialirkan. Setelah itu dibantu dengan generator untuk mengubah potensial menjadi mekanik. Mekanik ini yang mengolahnya adalah turbin yang berbentuk seperti kincir untuk dialirkan ke sutet-sutet dan dinikmati oleh masyarakat sebagai listrik. Mekanis poros terjadi pada peristiwa nomor 5. Ya. Selama di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sebelum dibantu generator, ini itu masih berdalam bentuk energi potensial. Setelah dibantu generator dan disalurkan oleh turbin, baru terbentuklah energi mekanik. Seperti itu. Besok kita bahas lagi tentang perubahan-perubahan energi ini, Bapak Ibu. Bagaimana sampai nomor 30 atau cukup, Bu? Cukup.
Sudah cukup ya Bapak Ibu. Semoga pembahasan kita di malam hari ini tentang materi pedagogik dan profesional dapat mengingatkan kembali kita tentang materi-materi yang keluar sesuai dengan kisi-kisi UPPPG besok. Bapak Ibu tetap semangat belajar, tetap semangat belajar, berdoa, dijaga kesehatannya karena tidak etis jika Bapak Ibu sudah 3 bulan berjuang karena Bapak Ibu tidak menjaga kesehatannya, tidak memperdulikan kesehatan, Bapak Ibu kurang fit, kurang siap dalam mengikuti UPPPG. Bapak Ibu sudah berjuang, berlelah-lelah selama 3 bulan, saat inilah puncak dari perjuangan Bapak Ibu untuk dapat meraih kemenangan, mendapatkan sertifikat di tangan. Bapak Ibu, tetap semangat, semoga segera kami mendapatkan kabar bahagia dari Bapak Ibu dengan keberhasilan Bapak Ibu menyelesaikan program PPG ini, program PPG dalam jabatan dengan lancar, dengan mudah, dan menghasilkan ilmu yang berkah barokah untuk kita semua. Itu kabarnya Bapak Ibu semua. Demikian pembelajaran pada malam hari. Saya akhiri salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Putri atas penjelasannya, materinya dan juga motivasinya. Nggih, seperti Bu Putri nggih Bapak Ibu, saya juga pesannya sama. Anda harus jaga kesehatan karena ini adalah saat yang kita nantikan ini Bapak Ibu. Jadi tolong benar-benar dijaga kesehatannya. Itu saja Bapak Ibu, karena sudah sangat larut. Selanjutnya juga tadi saya lihat story-nya beberapa dari pagi sampai siang malam ini 3 kali melakukan Zoom. Subhanallah, luar biasa panjenengan masih bisa mengikuti, berpartisipasi, dan tentu saja sangat komitmen sekali. Itu saya sangat mengapresiasi. Sehat-sehat selalu, kuat-kuat selalu Bapak Ibu. Pokoknya saya selalu mendoakan yang terbaik untuk panjenengan semuanya. Itu saja Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Selanjutnya ini saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan saya maupun Bu Putri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertemuan selanjutnya silahkan dibahas di grup nggih Bapak Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Sami-sami. Selamat beristirahat.